Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Saifullah dengan NIM 5221131002. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Istanbul 2022. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem otomasi industri pada industri karet. Nah, kali ini saya memaparkan materi tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah otomasi industri dari kelas A yang diampu oleh Bapak Wanapri Pangaribuan. Izinkan saya memaparkan materi. Pada pengertian kita bisa lihat di sini, pada pengertian sistem otomasi industri itu adalah sebuah penerapan teknologi dan sistem kontrol untuk mengoperasikan mesin dan proses produksi dengan sedikit atau tanpa intervensi manusia. Mencakup perangkat keras seperti sensor, aktuator, dan pengendali logika atau PLC, serta perangkat lunak pengendali dan pemantauan seperti HMI dan SCADA. Tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, serta menghasilkan produk yang berkualitas serta secara konsisten. Pada sistem ini biasanya dirancang berdasarkan pendekatan hierarkis yang terdiri dari yang pertama ada level control, yang kedua ada level supervisi, yang ketiga ada level manajerial. Dari jenis-jenis karet yang digunakan pada umumnya, yang pertama ada karet alam. Nah, pada karet alam ini atau natural rubber, kita bisa lihat seperti pohon karet ataupun karet-karet alam lainnya. Yang kedua ada karet sintesis, dan ketiga ada karet termoplastik atau termoplastik rubber. Pada proses produksi pada industri karet, yang pertama itu adalah pencampuran bahan baku, kemudian pengolahan awal, pencetakan atau molding, vulkanisasi, kemudian masuk ke tahap pendinginan dan pemotongan. Yang keenam ada pemeriksaan kualitas dan pengemasan. Pada komponen industri karet, yang saya ketahui ada PLC atau Programmable Logic Controller. Yang kedua ada sensor. Nah, pada industri karet umumnya menggunakan thermocouple atau RTD, Resistance Temperature Detector. Kemudian ada pressure sensor, ultrasonic sensor, proximity sensor atau induktif atau kapasitif. Kemudian ada humidity sensor atau DHT22. Kemudian mereka menggunakan komponen seperti aktuator. Kemudian ada HMI, Human Machine Interface, ada SCADA atau Supervisory Control and Data Equation. Nah, pada penerapan otomasi pada setiap tahapan produksi karet, yang pertama mereka mencampurkan bahan baku atau mixing. Ini merupakan tahap awal produksi melibatkan pencampuran bahan alam dengan bahan additif seperti sulfur, karbon hitam, dan bahan pengisi lainnya. Nah, pada proses awal ini bisa menggunakan sensor suhu atau RTD dan sensor torsi yang digunakan untuk memastikan suhu dan beban agar aman. Kemudian datanya dikirim ke HMI untuk memastikan pemantauan operator dan disimpan di SCADA untuk analisis historis dan kontrol mutu. Kemudian ada kedua itu ada pengolahan awal dan pembentukan atau rendering atau extruding. Nah, pada proses ini karet dicampurkan. Nah, campuran karet yang telah homogen kemudian diproses menjadi bentuk lembaran atau profil menggunakan mesin kalender atau extruder otomatis. Pada proses ini ada 3. Pertama, motor penggerak dikendalikan dengan inverter yang diatur oleh PLC untuk kecepatan yang konstan. Kemudian sensor tekanan dan sensor ketebalan atau ultrasonik memastikan dimensi ketebalan lembaran karet konsisten. Kemudian ada juga operator dapat mengatur parameter melalui antarmuka AMI. Yang ketiga ada pencetakan atau molding dan vulkanisasi. Bahan setengah jadi kemudian dimasukkan ke dalam cetakan atau mold.
untuk membentuk produk akhir melalui proses vulkanisasi, yaitu pemanasan pada suhu tinggi untuk menciptakan ikatan yang saling molekul. Pada sistem ini dikendalikan oleh PLC untuk tekanan suhu, sensor suhu atau termokapel, memastikan parameter vulkanisasi optimal. Kemudian menggunakan timer otomatis pada sistem press untuk menentukan waktu curing untuk tiap batch atau produk. Kemudian ada lanjutan, pada sistem ini ada pendingin dan pemotongan. Seperti kita ketahui, yang sudah jadi karet tersebut akan didinginkan, kemudian memasuki sistem pemotongan terintegrasi oleh PLC untuk mengatur kecepatan pemotongan dan jumlah potongan secara otomatis. Kemudian ada pemeriksa atau quality inspection. Nah, pada proses ini produk diperiksa menggunakan vision sensor atau kamera industri untuk mampu mendeteksi cacat visual seperti retak, gelembung, tidak sesuai. Nah, kemudian ada pengemasan penyimpanan. Produk akhir kemudian dihitung, disortir, dan dikemas secara otomatis menggunakan robotic pick and place sederhana. Data jumlah produk yang dikemas ditampilkan di AMI dan dilaporkan ke sistem manajemen produk melalui SCADA. Pada batch selanjutnya, batch 1 ini adalah tahapan pencampuran mixing. Nah, pada batch 1 biasanya mencerminkan produk produksi awal. Contohnya persiapan bahan baku, pencampuran atau pre-treatment, proses awal produktivitas atau misal pemanasan, pencetakan awal, pengujian mutu, penyimpanan sementara hasil setengah jadinya. Tujuan batch pertama atau batch 1 dia menyelesaikan tahap awal dari siklus produksi, kemudian mengontrol kualitas awal sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Pada batch 2, pencampuran akhir atau final mixing. Pada batch 2 melanjutkan proses dari batch 1. Nah, seperti pengolahan lanjutan, finishing, dan pemrosesan lanjutan. Pada batch 2 ini termasuk pengemasan produk, pengujian akhir kualitas, pelabelan, dan distribusi. Kemudian ada penyimpanan produk jadi, itu yang terakhir. Nah, pada tujuan batch 2 kali ini mereka menyelesaikan produk sampai akhir. Kemudian setelah menyelesaikan produk, mereka menyiapkan, kemudian dikirim atau dijual. Keunggulan otomasi dalam industri karet. Nah, penerapan otomasi pada industri memberikan dampak besar terhadap produktivitas keberlanjutan industri. Manfaat utama yang kita ketahui ada produktivitas meningkat, kualitas produk konsisten, efisiensi biaya, peningkatan keamanan kerja. Kemudian ada juga di sini ada kita lihat tantangan penerapan otomasi dan solusinya. Pada tantangan kita bisa lihat biaya investasi tinggi, solusinya pemerintah dapat memberikan subsidi atau penyimpanan lunak untuk modernisasi industri. Bisa kita lihat di sini yang saya paparkan bagaimana tantangan dan solusinya. Nah, pada flowchart-nya sistem produksi otomasi industri yang bisa kami buat seperti ini. Pada PT ini mereka termasuk dalam industri karet. Nah, mereka termasuk ke dalam batch 2 adalah produksi dilakukan dalam kelompok besar. Kemudian kami juga melihat bagaimana pencampuran bahan, compounding, pencelupan atau forming, vulkanisasi, pemeriksaan kualitas hingga pengemasan. Nah, memperkuat bahwa proses tersebut tidak bersifat kontinu atau seperti proses flow. Nah, oleh karena itu sistem produksi di perusahaan ini sangat sesuai dikategorikan sebagai batch 2, yaitu produksi massal dengan variasi produk terbatas namun volumenya besar, yang menentukan konsisten kualitas dan efisiensi yang tinggi. Baik, saya dalam memaparkan materi, saya mohon maaf. Saya Saifullah, saya izin pamit undur diri.